Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, channel yang setiap harinya selalu mengupdate aktivitas di kebun tentang budidaya tanaman cabai. Tujuannya agar kita bisa sharing bersama dalam hal perawatan tanaman cabai di fase vegetatif maupun di fase generatif, karena tanaman cabai itu mempunyai dua fase. Kemudian nanti di sini saya juga ingin sharing bersama dengan sahabat-sahabat tani semua bagaimana tata cara kami melakukan perawatan tanaman cabai di fase generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bersama dengan sahabat-sahabat tani semua mengenai perawatan tanaman cabai di fase generatif, yaitu fase-fase pembungaan dan pembuahan. Kemudian juga mengenai pestisida yang kita pergunakan untuk perawatan tanaman cabai tersebut. Di perawatan tanaman cabai ini saya hanya menggunakan yang pertama adalah asam humat, itu melalui pengocoran. Asam humat saya tambah pupuk NPK, kemudian KALH, kalsium plus asam humatnya. Dosisnya 2 sendok makan untuk 20 liter air, asam humatnya 2 sendok makan untuk 20 liter air, NPK-nya saya menggunakan 150 gram untuk 20 liter air. Kemudian dilakukan pengocoran di lubang pemupukan, bukan di lubang tanamnya. Untuk pestisidanya saya menggunakan insektisida Abasel, kemudian juga ada Samit dan juga ada Pegasus. Untuk fungisidanya ada Antrakol, kemudian ada Tandem dan juga ada Previgor. Itu semua saya rolling, saya tidak pernah mix fungisida dengan insektisida. Mixnya hanya dengan Kalinet, pupuk kalium cair, kemudian yang kedua dengan Mordenful, Vitarot SL, dan juga asam amino, merek dagangnya adalah Premino. Itu yang selalu saya pergunakan untuk perkembangan tanaman cabai ini. Lumayan subur dan kemudian buahnya juga sangat rimbun sekali. Penanaman tanaman cabai bagi kami sangatlah sulit, bagi teman-teman semua mungkin sangatlah mudah, tapi kesulitan tersebut bisa diatasi jika kita sebagai petaninya itu mau mengontrol tanaman sebaik mungkin, kemudian lakukan perawatan secara rutin apa saja yang diperlukan oleh tanaman cabai yang kita budidayakan.
Pemupukan bisa dilakukan intervalnya 7 hari sekali, bisa 15 hari sekali, tergantung kebutuhan dari tanaman cabai tersebut. Kemudian penyepraiannya juga bisa dilakukan 5 hari sekali jika di musim penghujan, bisa 7 hari sekali. Kemudian jika musim kemarau biasanya kalau saya pribadi 15 hari sekali, minimal 10 hari sekali. Di musim penghujan biasanya 7 hari sekali, terkecuali pengobatan keriting daun ataupun serangan penyakit antraknosa. Ini kondisi tanaman cabai langgeng 58, masalah pupuk juga sudah sering saya jelaskan, sudah saya share videonya di channel kami Heri Petani Indonesia. Ini kondisi tanamannya, jadi mudah-mudahan juga video-video yang kami bagikan bermanfaat sehingga kita bisa sharing bersama. Tujuan kita membuat channel itu ingin sharing bersama, yang sering saya jelaskan dan juga sering saya tegaskan kepada teman-teman semua. Adapun perbedaan masalah pupuk itu jangan dijadikan ajang perdebatan. Yang terpenting adalah tanaman cabainya sehat, pertumbuhannya subur, kemudian terbebas dari hama ataupun penyakit. Sering juga ada pertanyaan dari sahabat-sahabat tani semua masalah interval pemupukannya bagaimana. Interval pemupukan itu sebenarnya kalau saya sendiri seperti ini teman-teman, jika kondisi tanaman itu masih bagus, masih subur, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, biasanya dosisnya itu saya kurangi, intervalnya tetap sama. Jika interval biasanya dipercepat ataupun diperlambat, itu dosisnya ditambah ataupun dikurangi. Pupuk juga sudah sering saya jelaskan, saya asam humat tidak pernah ketinggalan dari mulai pindah tanam sampai cabut pohon. Kemudian juga ada asam amino. Kemarin juga ada pertanyaan dari subscriber kami, Pak, apakah asam amino dipergunakan sampai tanaman cabai berbuah? Saya masih tetap saya pergunakan teman-teman, karena asam amino itu bersifat organik, jadi kalau menurut saya sih masih saya pergunakan. Kalau saya, tapi juga nggak tahu kalau sahabat-sahabat tani yang di luar sana, karena yang tadi saya bilang setiap petani mempunyai perbedaan. Kemudian juga Morden Full juga selalu saya berikan, walaupun kandungannya fosfat tetap saya berikan, apalagi tanaman cabai di usia tua seperti ini. Kemudian juga untuk mengurangi kandungan yang nitrogennya tinggi. Tapi kalau pupuk NPK insya Allah aman, karena yang saya pergunakan adalah pupuk NPK. Jadi perawatannya saya hanya menggunakan pupuk NPK 16-16 untuk pengocoran. Kemudian yang kedua asam humat, Kalha, Morden Full, itu yang saya pergunakan. Untuk pengocorannya ada Emprisol juga, asam aminonya juga ada Premino, kemudian juga ada Vigorin. Kemarin videonya yang sudah saya upload ataupun saya share di channel kami Heri Petani Indonesia. Kemudian juga untuk penyepraiannya Vitaron SL saya tidak pernah ketinggalan, karena walaupun fungsinya Vitaron SL itu sel pembenah daun, tapi tanaman cabai itu sangat rentan terkena penyakit. Jadi tidak hanya mengobati saja, juga saya pergunakan tujuannya untuk mengantisipasi. Jadi saya berikan. Kemudian Morden Full-nya juga tetap saya berikan, Kalinet juga. Kalau Kalha memang saya selalu mempergunakan Kalha itu dengan cara pengocoran teman-teman. Tetap semangat saja, harga adalah bagian dari bonus ini, walaupun daunnya sangat sedikit sekali teman-teman, tapi buah-buahnya masih sangat bagus sekali. Oke teman-teman, itu tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai, sehingga tanaman cabai kami alhamdulillah sampai saat ini walaupun sudah 5 periode masih terbebas dari serangan hama dan penyakit. Walaupun ada serangannya, itu pun masih bisa saya kendalikan. Yang terpenting merawat tanaman cabai itu adalah konsisten dalam hal pemupukan, konsisten dalam hal penyepraian,
dan selalu rutin interval pemupukannya. Insya Allah buah-buahnya pun juga masih glowing, kemudian masih panjang, tidak terjadi bantet. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.